Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan membahas kasus tentang analisis cantilever akibat beban berat sendiri atau sering kita sebut dengan body force. Seperti biasa, kita berikan judul ya dari file Cheng title. Di sini diberikan namanya analisis cantilever akibat berat sendiri ya, atau istilah biasanya adalah body force. Oke. Klik preferences, jenis analisis struktural. Oke. Lalu elemen type, add, edit, delete. Lalu klik add. Kita pilih structural mesh-nya beam 2 node 188. Oke. Close. Seterusnya kita masuk ke material properties, material models, struktural, linear, elastic, isotropic. Karena bahannya dari baja, kita berikan modulus Young-nya 200.000. Kemudian Poisson ratio-nya 0,3 atau 0,3. Oke. Kemudian karena kasus kita ini lagi berat sendiri, maka di sini kita masukkan density. Density kita 7860 kg per meter pangkat 3. Jadi kita konversikan dalam Newton milimeter ya. Besarnya menjadi 7,86 E-6 ya. 7,86 E pangkat minus 6 ini sudah dalam satuan Newton, meternya sudah dalam satuan kilogram, sudah dikonversikan dalam satuan Newton, kemudian meternya sudah dikonversikan dalam satuan milimeter. Lalu oke. Ya, demikian ya density. Lalu oke, tutup. Seterusnya kita berikan penampang ya, penampang section, common section. Jenisnya di sini rectangle ya. Ukurannya kita berikan lebarnya 10, kemudian tingginya 50. Ya, di sini ada perbedaan kalau kita perhatikan preview. Ya, ini adalah posisi dari penampang, tapi nanti dalam penganalisisan ya, dalam analisis ini ternyata yang tingginya 25 di sini 25 separuh ya, berarti 50. Nanti dalam penganalisisan ternyata yang 50 ini adalah berupa lebarnya. Nanti kita lihat, kita perhatikan ya. Kemudian B yang 10 itu di sini adalah lebar, tapi nanti dalam penganalisan itu bertindak sebagai tingginya ya. Nah, kita lihat, kita oke kan kalau kita sudah setuju. Seterusnya kita berikan atau kita gambar titik, 2 buah titik, modeling, create, key point, inactive CS, poin 1 koordinatnya 00, apply. Poin 2 ini koordinatnya adalah 1000 ya, panjangnya 1000 mm. Oke, seperti ini. Lalu kita gambar garis dengan menghubungkan kedua buah key point tersebut, line, stretch line ya. Modeling, create, line, stretch line, garis lurus. Kita klik poin 1, kita klik poin 2. Oke. Baik, setelah ini selesai kita gambar sebuah garis, kita lakukan proses meshing ya, size controls, manual size, lines, all lines. Kita berikan jaraknya di sini adalah dalam kasus kita ini adalah 100 ya. Jadi nanti terdiri dari 1000 per 100, berarti ada 10 elemen ya, ada 10 elemen dan 11 key point nantinya. Oke.
Lalu kita update mesh, ya, kita ulangi di preprocessor, meshing, mesh, lalu lines, pitch all. Maka proses update meshingnya sudah selesai. Maka selanjutnya sekarang adalah proses pemberian tumpuan, ya. Jadi kita ke proses di preprocessor sudah selesai. Sekarang kita ke solution, define loads, apply, struktural, displacement, ya, karena jenisnya adalah jenis jepitan karena dia cantilever, dan jepitan itu kita berikan di sebuah titik, maka on key point. Lalu kita klik OK. Karena jenisnya jepitan, maka kita pilih di sini DOF-nya adalah all DOF. Oke. Seterusnya kita berikan beban. Beban di sini bukan beban berupa gaya atau beban luar, ya, tapi beban berat sendiri. Jadi karena dia beban berat sendiri, jadi kita berikan di sini struktural force, ya. Di sini tidak muncul, kita klik pressure, kita memberikan percepatan gravitasi, ya, di inertia, ya, di inertia. Apply struktural inertia gravity, ya, gravity global, beban gravitasinya arah sumbu X 7,81 meter per sekon kuadrat, itu percepatan gravitasi, ya. Oke. Dan muncul di sini arah ke atas, berarti berat sendiri tersebut sudah diperhitungkan. Baik, pemberian tumpuan sudah, pemberian beban juga sudah. Selanjutnya kita mengeksekusi program kita ini. Solution, solve, current ls. Oke. Proses, kita tunggu sebentar. Oke, solution is done, ya, artinya sudah sukses. Sekarang tinggal kita cari result hasil, ya. Jadi kita beralih ke general postproc, list result. Kita ingin mencari reaksi di tumpuan, reaction solution, all item, ya, arah semua gaya dan momen kita mau tampilkan. Ya, ini adalah momen dan gaya pada tumpuan, ya. Reaksi yang terjadi di sini arah atas adalah 38,553 Newton, arahnya ke atas. Ini adalah fungsinya untuk mengimbangi beban akibat berat sendiri, ya. Kemudian MZ, momen yang terjadi di sini adalah 19.277 Newton mm. Inilah besar reaksi yang terjadi di jepitan. Seterusnya kita akan cari defleksi, ya, list result. Defleksi adalah nodal solution. Kita pilih DOF, degree of freedom solution, displacement vector sum. Oke, ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, defleksi yang paling besar terjadi itu berada di nomor 2. Ya, nomor 2 itu di mana? Nomor 2 itu posisinya paling ujung, ya. Sekali lagi, untuk menampilkannya bisa kita gunakan plot control numbering, node number kita on kan, lalu oke. Kelihatan di sini nomor 2. Sekali lagi, displacement vector sum, oke. Maka bisa kita lihat node nomor 2, besar defleksi yang terjadi di sini adalah 5,7873 mm. Ya, ini akibat berat sendiri. Ini wajar, kenapa? Karena batang kita ini sangat panjang dan penampangnya tidak terlalu luas, ya. 5,7873 mm. Inilah besar defleksi yang terjadi pada beam. Selanjutnya, jika kita inginkan, ya, kita inginkan besar tegangan yang terjadi. Jadi untuk menampilkan besar tegangan yang terjadi, kalau kita lihat di sini hasilnya nodal solution, kita pilih stress, kemudian kita pilih von Mises stress. Ya, di sini tidak ada tampilan sama sekali seperti ini, ya. Ini tidak kita inginkan. Artinya dengan cara seperti ini, tegangan von Mises nggak bisa kita tampilkan. Jadi kita bisa tampilkan dengan cara kita tampilkan dulu beam kita ini dalam tampilan 3 dimensi. Jadi plot controls, style,
size and shape, kemudian display of element kita off kan, lalu kita off-nya kita on kan, maksudnya ini kita on kan, lalu kita oke. Ini penampang yang terbentuk. Maka dari sini bisa kita cari besar tegangan formisesnya dari general post plot result, kontur ya, kontur plot, lalu nodal solution, lalu kita pilihlah formises stress, lalu oke. Bisa kita lihat dalam tampilan 3 dimensi isometric view. Seperti ini ya. Jadi penampang yang tadi kita perhatikan dia memanjang ke atas, ternyata sebenarnya dia melebar ya. Dia sebenarnya melebar. Inilah kondisi realnya. Jadi boleh kita lihat bahwasanya tegangan formises maksimum yang terjadi itu adalah 20,9344 MPa ya, megapascal. Inilah besar tegangan formises yang terjadi, dan itu posisinya itu kalau kita lihat posisinya ada di sini ya, di daerah tumpuan, karena dia menahan beban paling besar di sini. Oke, ini untuk tegangan formisesnya. Selanjutnya untuk menampilkan ya, untuk menampilkan yang kita sebut dia dengan, kita istilahkan dengan tegangan geser ya, gaya geser, shear force ya, element table, define table. Kita klik add. Di sini kita berikan tegangan geser atau shear gaya geser ya, shear force, lalu kita pilih by sequence 6 ls, kita berikan opsi 1 ya, ini kita oke kan. Lalu kita close tegangan geser ya, gaya geser pada setiap elemen, close. Lalu kita tampilkan dari plot, kemudian plot, lalu contour plot ya, contour plot, lalu line element result, shear force, kita ingin lihat hasilnya, kita oke kan ya. Ini besar tegangan kalau kita tampilkan dalam tampak depan, seperti ini ya. Jadi inilah besar tegangan gaya geser, dan besar gaya geser itu kalau kita perhatikan ya, gaya geser yang paling besar itu adalah di sini, bagian sini ya. Kalau kita lihat di list result, gaya geser itu besarnya min 0,11566, karena dia gaya berarti Newton ya, yang terkecil adalah di sini di pangkal. List result, nodal solution, formises ya, ini yang tadi ya tidak muncul ya. Inilah tegangan gaya geser yang terjadi pada beam akibat beban sendiri yang kita berikan. Demikian untuk pembahasan kasus yang kedua akibat berat sendiri.